Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Vivo Y16, produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga 1,8 juta. Bahkan kita juga sudah compare dengan pesaing beratnya, yaitu Oppo A16. Dan di video kali ini kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang Vivo Y16 ini. Dengan harga dan spesifikasi yang ada, apakah cukup worth it atau mending di skip aja? Untuk desainnya, terutama tampilan bagian belakang, saya no komplain. Seperti yang kamu lihat, HP ini sudah memiliki look yang mewah dan kekinian, terutama di bagian finishing warnanya yang unik. Tampak berkilauan saat terkena pantulan cahaya. Dan tidak lupa, untuk ketahanannya, Vivo Y16 juga sudah dilengkapi dengan IPX rating untuk cipratan air dan debu. Lalu untuk dimensinya sendiri, HP ini sudah terasa kompak saat digenggam, karena memiliki ketebalan bodi hanya 8,19 mm. Jadi tidak terlalu tebal atau berat walaupun memiliki bentuk bodi yang kotak. Sedangkan untuk bagian depan atau layar, HP ini masih menggunakan konsep water drop screen ciri khas Vivo dengan bezel layar lumayan tebal. Tapi untuk kelas harga 1 jutaan, kita memang tidak bisa berharap lebih karena kebanyakan merek lain juga seperti ini. Lalu kalau untuk ukuran layarnya, HP ini dibekali dengan layar sebesar 6,51 inch dengan resolusi SD+, 720x1600 pixel. Panel IPS LCD refresh rate 60Hz. Jadi untuk saturasi warna layarnya jujur terlihat standar saja, tidak bisa dibilang bagus banget. Tapi yang jelas sudah cukup nyaman kok untuk digunakan berbagai kebutuhan, seperti nonton film atau yang lain. Pindah ke bagian spesifikasi, untuk saat ini Vivo Y16 hanya memiliki satu varian, yaitu kapasitas 3/32 GB. Tidak bisa dibilang besar memang, terutama untuk kelas harga 1,8 juta. Apalagi untuk free memory yang kita dapat sangat kecil, hanya sekitar 16 GB saat HP baru diaktifkan. Artinya kita harus tambah dengan micro SD jika tidak mau memorinya cepat penuh. Lalu untuk chipsetnya, HP ini hanya dibekali dengan chipset MediaTek Helio P35 octa-core up to 2,3 GHz yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 177 dan 870 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu benchmark, skor yang dihasilkan hanya di angka 100 ribuan. Jadi bisa dipastikan kalau chipset yang digunakan tidak cocok untuk kebutuhan yang berat atau gaming. Kalau untuk sensornya sih sudah lengkap, hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Bahkan sensor giroskopnya di sini juga sudah menggunakan hardware gyro, jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Lalu untuk performanya digunakan buat main Mobile Legends, HP ini bisa menghasilkan setting grafik hingga high dengan frame rate juga high. Tapi untuk gameplaynya di sini kita tidak bisa berharap lebih, karena frame drop atau delay sering saya temui, terutama saat sedang tempur rame-rame. Tapi ini sih wajar, karena chipset yang digunakan memang kurang cocok untuk kebutuhan gaming. Jadi solusi terbaik jangan setting grafik di rata kanan, supaya gameplaynya sedikit lebih ringan. Sedangkan digunakan buat main PUBG Mobile, hanya mampu menghasilkan setting grafik smooth medium, dan mentok sampai balance medium saja. Di sini untuk gameplaynya jujur HP ini kurang cocok untuk tipikal game seperti ini. Karena frame drop atau delay bakal lebih sering kita temui saat gameplay, walaupun kita mainnya di setting grafik terendah. Untuk layarnya juga terasa kurang responsif saat digunakan untuk main game FPS seperti ini. Pokoknya kalau untuk urusan performa, HP ini tuh cocoknya hanya untuk kebutuhan kasual dan santai. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, atau main game yang ringan-ringan saja. Sangat tidak cocok untuk kebutuhan gaming berat. Jadi saat ke toko offline kamu harus cermat, jangan sampai terkena genjutsu sales. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan kecepatan charging hanya 10 watt. Jadi bisa dipastikan butuh waktu tidak sebentar untuk isi daya sampai full 100%. Walaupun portnya sudah menggunakan USB Type-C, sekitar 3 jam bahkan lebih. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya sih sudah tergolong awet. Digunakan buat nonton YouTube selama 40 menit hanya berkurang 4%. Buat main Mobile Legends selama 32 menit berkurang 5%. Pokoknya kalau hanya untuk intens penggunaan yang wajar, baterainya ini sudah bisa diandalkan. Lanjut ke bagian sistem, Vivo Y16 berjalan di Android 12 basis FunTouch OS 12. Di sini yang saya suka, walaupun kelas entry level, tapi HP ini tidak menggunakan versi UI Go Edition seperti Vivo Y15s pendahulunya. Yang dimana UI-nya ini mampu memberikan user experience yang lebih menyenangkan. Karena pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font lebih banyak.
Dan untuk fitur yang disediakan juga lebih lengkap. Fitur penting seperti kutub 2 kali untuk on off, screenshot 3 jari, rekam layar, game turbo, dan screen mirroring sudah ada. Tapi sayangnya untuk fitur split screen atau belah layar jadi 2 belum ada. Jadi buat kamu yang biasa pakai fitur ini, kamu perlu pertimbangkan lagi. Dan dari segi spesifikasi, untuk harga 1,8 juta, jujur di sini tidak ada yang terlalu diunggulkan. Mulai dari memori, chipset, sampai performanya. Bahkan ada beberapa hal yang sangat disayangkan, seperti kapasitas memorinya kurang besar dan chipset yang tergolong kentang. Sedangkan untuk urusan kameranya, HP ini dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 5 megapiksel. Di sini untuk sektor kamera jujur tergolong standar, sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan juga tidak terlalu banyak. Dan yang harus kamu ingat, untuk fitur video slow motion dan ultra stabil video di HP ini belum ada. Lalu kalau untuk hasil fotonya, ternyata di sini sudah cukup bagus di kelas harganya. Apalagi jika kita ambil fotonya di kondisi cahaya yang cukup, maka gambar yang dihasilkan akan terlihat lebih cerah dan detail. Di sini Vivo seperti punya racikan tersendiri, sehingga mampu menghasilkan foto yang bagus walaupun masih kelas entry level. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera sebesar 5 megapiksel. Dan untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau dari apa yang saya lihat, hasil fotonya sudah bagus untuk ukuran kamera 5 megapiksel. Tidak kalah dengan kamera 8 megapiksel di merek lain. Yang penting tipsnya, ambillah foto di kondisi cahaya yang juga bagus. Dan untuk poin kamera, menurutku sih Vivo Y16 sudah cukup oke untuk kelas harga 1,8 juta. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y16. Yang sebelah kiri ini contoh untuk perekaman kamera depannya, dan yang di sebelah kanan itu contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Dan yang jelas untuk ultra stabil video di sini belum ada. Sama satu lagi yang harus kamu tahu, untuk hasil perekaman videonya tidak sebagus hasil fotonya. Jadi silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dari semua poin yang sudah kita bahas, jujur tidak banyak poin menarik yang ditawarkan HP ini. Hanya desain yang mewah, versi UI terbaru, dan hasil foto yang bagus. Kalau untuk sektor spesifikasi dan performanya bisa dibilang kurang memuaskan. Jadi untuk kesimpulannya, HP ini tuh cocoknya hanya untuk kebutuhan kasual dan santai saja. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, atau main game ringan. Karena chipset yang digunakan masih kelas entry level atau bisa dibilang kentang. Sangat tidak rekomen untuk kebutuhan yang berat. Pokoknya yang paling terpenting sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Kalau lebih mengutamakan spesifikasi dan performa, kamu boleh skip HP ini karena tidak cocok. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang review Vivo Y16. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.